Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan saat ini terdapat di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Tertulis demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang remaja pencopet yang sering mencopet di berbagai tempat, suatu kali diangkat menjadi anak dari seorang pejabat yang kaya. Kepadanya diberikan apa yang dibutuhkannya sehari-hari oleh orang tua angkatnya. Tidak ada yang kurang, semuanya dipenuhi. Tapi meskipun demikian, setiap kali kalau sedang berada di keramaian, remaja ini selalu memperhatikan orang-orang yang bisa ia copet, dan bila ada yang sedang lengah, akan segera dicopetnya. Orang tua angkatnya akhirnya mengetahui kebiasaan anaknya ini, dan menasihati agar ia tidak mencopet lagi, karena semua apa yang ia perlukan akan dicukupi, dan terlebih karena perbuatannya itu dapat membuatnya masuk penjara. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun telah diangkat menjadi anak dari seorang pejabat yang kaya dan dicukupi kebutuhannya, sikap dari remaja pencopet ini belum berubah. Ia sudah berada di tempat yang cukup, bahkan melimpah, tapi hatinya belum bebas dari kebiasaan buruknya. Sama halnya dengan kisah perjalanan bangsa Israel. Hanya dalam 1 hari saja mereka sudah keluar dari Mesir. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari pikiran mereka butuh waktu 40 tahun. Mari kita perhatikan dalam Keluaran 17 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali ada masalah dalam perjalanan, bangsa Israel selalu ingat kepada Mesir. Setiap ada kesulitan, pikiran mereka ingin kembali ke Mesir. Setiap ada pencobaan atau ujian, mereka membanding-bandingkannya dengan keadaan waktu di Mesir. Intinya, Mesir masih belum keluar dari hati mereka. Meskipun tubuh mereka sudah tidak ada di Mesir. Mereka lupa bahwa ketika mereka ada di Mesir, mereka ada dalam perbudakan yang sangat berat. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa tahun sudah kita ikut Tuhan? Sudahkah kita benar-benar mengeluarkan cara hidup yang lama dari pikiran kita? Sudahkah dosa-dosa benar-benar kita tinggalkan? Adakah kita telah memiliki pikiran yang baru di dalam Kristus? Ataukah kita masih punya pikiran yang sama dan tidak berubah? Bukanlah suatu kebanggaan bila kita hanya sekedar menjadi orang percaya, sekedar menjadi Kristen, tapi hidup kita belum berbuah. Itu sama saja nol besar, saudara. Intinya bukan hanya pada langkah yang pertama, tapi juga langkah-langkah yang selanjutnya. Jangan berhenti pada langkah pertobatan, tapi lanjutkan pertobatan kita dengan meninggalkan kebiasaan hidup yang lama, dan mulailah hidup yang baru seturut dengan firman Tuhan. Dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, berubahlah. Jangan biarkan pikiran kita masih belum keluar dari masa lalu yang kelam. Jangan biarkan hidup kita masih terpenjara dengan kebiasaan hidup yang lama. Jalani hidup kita sekarang ini dengan iman dan pengharapan di dalam Tuhan.
Yang lalu biarkan berlalu. Cara hidup kita yang lama tinggalkan, saudara. Dosa-dosa dan kebiasaan yang buruk, mari kita jauhkan dari hidup kita. Keluarkan dari hidup kita. Dan kita sungguh-sungguh menjalani hidup yang baru di dalam Tuhan. Oleh karena Tuhan Yesus, kita sudah keluar dari perbudakan dosa. Dan karena itu, saudara, jangan biarkan dosa masih ada di dalam kita. Keluarkan semua dosa-dosa dari kehidupan kita. Dan relakan hati kita untuk mengikuti pimpinan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh kuasa firman-Mu, oleh anugerah-Mu Tuhan, dan oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, kami telah dibebaskan dari segala ikatan dosa. Kami dijadikan ciptaan yang baru ya Tuhan, di dalam Engkau. Tolong kami ya Tuhan, supaya dalam perjalanan hidup kami ini, dalam pengiringan kami akan Engkau, pikiran kami selalu dibaharui di dalam Engkau. Terangilah ya Tuhan hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami pikirkan adalah perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara surgawi yang berkenan kepada Tuhan. Jadikan hidup kami ini ya Tuhan, berkenan dan sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, bersama dengan Engkau ya Tuhan, kami sanggup melakukan perkara-perkara yang mulia. Pimpinlah hidup kami ya Tuhan sepanjang hari ini. Biarlah kuasa pengurapan-Mu ya Tuhan atas kami, memampukan kami untuk berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.